Kita mulai dari mulut ya. Kalau nggak mulut, yang perlu diperhatikan adalah pada mulut itu ada mekanisme pertahanan ya. Mekanisme pertahanan seperti mukus yang mengandung imunoglobulin A. Kemudian banyak sekali enzim-enzim seperti amilase, lipase, kallikrein yang terkandung dalam saliva. Kemudian beberapa komponen yang mengandung aktivitas antibakteri ya, seperti SOD ya, kemudian laktoperoksidase ya, di mana dia bisa bersifat antimikrobial. Next. Jadi ini eh, mekanisme pertahanan ya. Kemudian pada eh, mulut itu juga pada pangkal ya, pangkal lidah ada daerah glosal ya, di mana dia memiliki kelenjar getah bening yang disebut dengan tonsil, di mana tonsil adalah organ limfoid sebenarnya, di mana menghasilkan limfosit untuk pertahanan pada mukosa mulut. Next. Nah, ini untuk mekanisme pertahanan lain silahkan dipelajari sendiri ya. Kita langsung ke penyakit. Next, terus langsung ke penyakit. Nah, beberapa kelainan yang ada pada rongga abdomen ya. Yang pertama adalah asites, di mana akumulasi plasma atau cairan yang disebabkan karena beberapa mekanisme patofisiologi. Patofisiologi pertama adalah keradangan ya, dan sama seperti pada penyebab edema. Jadi pada asites itu sama dengan mekanisme edema, yaitu peningkatan tekanan hidrostatik, penurunan tekanan osmotik akibat hipoproteinemia, kemudian karena mekanisme keradangan, kemudian karena gangguan limfatik dan retensi natrium. Next. Terus kemudian radang pada peritoneum atau dinding abdomen. Kalau yang tadi akumulasi cairan pada rongga abdomen, kalau ini keradangan. Di mana radang dipicu oleh infeksi, ya. Infeksi apakah bakteri, virus maupun jamur. Next. Sebelah kiri ya dan sebelah kanan adalah contoh pada peritonitis ya, yang bersifat fibrinus, di mana ada cairan fibrin ya, dan substansi yang lengket pada dinding peritoneum bagian dalam dengan viscera. Next. Nah, ini contoh untuk yang supuratif. Kalau yang supuratif itu ada warna kekuningan, itu ada kehijauan, itu adalah nanah ya, bersifat supuratif ya. Kemudian yang kanan itu fibrinus ya. Kebanyakan peritonitis yang bersifat fibrinus dan supuratif adalah penyakit yang disebabkan karena bakterial. Namun pada kucing eh, peritonitis ada yang disebabkan oleh virus ya. Contohnya adalah FIV yang disebabkan karena feline coronavirus. Next. Nah, ini peritonitis yang bersifat granulomatus ya, pada TBC sapi ya. Next. Terus ini gambaran cross-nya. Kalau kalian perhatikan gambar yang sebelah kanan, itu banyak sekali sel radang yang mononuklear. Jadi berwarna kehitaman besar-besar intinya. Nah, itu yang mencirikan pada radang kronis ya. Next. Ini portal entry dari penyakit pada rongga abdomen ya, bagian dalam. Next aja, nanti kalian pelajari ya. Terus ke penyakit. Penyakit pertama adalah radang pada mulut, disebut dengan stomatitis, pada gusi disebut dengan gingivitis ya.
pada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan stomatitis gingivitis adalah Charigi virus, herpes virus, retrovirus, kemudian leukemia virus, kemudian feline immunovirus. Next, ini tolong dicatat ya dan diingat-ingat karena mungkin saya akan menyampaikan agak cepat karena ada dua materi yang harus saya sampaikan. Hanya beberapa poin yang cukup penting yang perlu kalian catat untuk ujian. Kemudian golongan radang pada eh, mulut itu ada yang golongan vesikular, ada yang golongan nekrotikan, ada yang golongan fibrinus ya. Nah, ini golongan yang vesikular di mana radang pada mulut yang membentuk vesikel. Jadi pada beberapa penyakit yang radang pada mulut yang membentuk vesikel adalah FMD, PMK ya, kemudian vesikular stomatitis. Ya. Kemudian kalau pada babi itu vesikular exanthema. Next. Nah, ini contoh ya virus-virus yang menyebabkan vesikel-vesikel ya, PMK terutama sama VS. Kalau pada babi vesikular exanthema. Next. Nah, terus ini PMK sudah. Nah, ini contoh PMK ya. Jadi lesi pada mulut dan kuku. Di mana ada ulcer pada hidung, pada lidah, pada gusi. Next. Nah, ini contoh-contoh untuk vesikular stomatitis ya. Terus, terus. Ini PMK ya. Nah, pada PMK itu juga tampak miokarditis. Back. Nah, ini pada jantung tampak tigroid atau tiger heart, seleret-seleret. Ya. Seleret-seletnya warnanya warna putih ya. Kemudian tampak pada histopatnya radang pada miokardium atau miokarditis. Next. Terus. Nah, ini vesikular stomatitis ya sama seperti pada PMK, hanya saja bedanya pada apa pada kambing ya pada kambing ini cukup jarang ya yang membentuk vesikel-vesikel tersebut. Kemudian pada sapi disebabkan karena vesikular exanthema. Next. Pokoknya PMK-nya babi namanya vesikular exanthema. PMK-nya sapi disebabkan karena FMD ya. Ingat-ingat. Next. Terus. Nah, tipikal kedua, tadi kan tipe pertama stomatitis ada tipe vesikuler ya. Tipe kedua adalah tipe ulceratif, back. Tipe dua adalah tipe ulceratif ya, di mana tampak erosi pada mulut ya. Next. Banyak penyebabnya baik infeksius maupun non infeksius. Next. Nah, terus. Nah, ini pada kucing disebabkan karena gagal ginjal bisa, kemudian bisa juga disebabkan karena Chalicgi virus ya, atau feline Chalicgi virus. Next. Tipe kedua adalah tipe necrotizing stomatitis, di mana radang pada mulut yang membentuk lesi nekrosis disebabkan karena Fusobacterium. Pada sapi disebut dengan calf diphtheria. Next. Ini ya, jadi ada lapisan nekrosis ya berwarna kekuningan. Next.
Nah, kemudian selanjutnya tipikal stomatitis yang eosinofilik ini karena alergi ya, jadi bibirnya bengkak, kemudian melipat keluar. Ini karena alergi. Next. Nah, kemudian ini neoplasia ya pada gusi ya, di mana tampak epitelnya mengalami hiperplasia. Next. Terus. Ini kita sebut dengan balik. Ini disebut dengan epulis. Saya ulangi, epulis. Epulis adalah kanker yang menyerang fibroblast, kemudian menyebabkan pertumbuhan fibroblast secara tidak terkendali pada mandibula, sehingga mandibulanya itu erosi ya, terkikis oleh jaringan neoplasia. Disebut, saya ulangi, epulis ya. Next. Nah, ini contoh untuk yang pada eh, hewan lain ya, ada neoplasia. Next. Terus. Selanjutnya adalah neoplasia ya yang terjadi pada akar gigi ya, pertama pada lapisan luar pada eh, periodontal, kemudian tampak adanya proliferasi jaringan ikat pada akar gigi. Next. Next. Ini untuk neoplasia pada lidah ya, tapi jarang terjadi. Next. Terus. Selanjutnya esofagus, esofagus ini pelebaran esofagus ya karena penyakit tertentu seperti miastenia gravis ya, atau kekurangan asetilkolin, sehingga kontraksi ototnya itu tidak bisa dipertahankan dengan baik. Next. Nah, ini ya, melebar ya. Melebar. Oke, next. Nah, ini jadi ini bukan paru-paru ya, bukan juga jantung. Yang melebar ini esofagus ya, pada daerah torak. Jadi bayangkan di bagian torak ada pelebaran saluran ya, itu adalah esofagus. Next. Nah, ini kalau kita kasih kontras ya. Next. Nah, ini parasitnya. Next. Terus. Nanti kalian baca sendiri ya. Catat parasitnya, nanti keluar ujian ya. Next. Terus. Terus. Nah, back. Nah, ini trauma esofagitis ini biasanya karena benda asing ya. Apakah karena tindakan medis pemasangan endotracheal tube atau esophageal tube ya, atau karena proses yang lain. Kemudian penyebab kedua juga bisa terjadi akibat GERD atau gastroesophageal reflux. Itu juga menyebabkan ulcerasi pada esofagus. Next. Okay, next.
Selanjutnya ini adalah kelainan cok ya. Cok ini kesedak di mana makanan itu nyangkut di faring atau laring ya. Ternyangkut kesedak ya. Next. Nah ini ya. Kalau yang nyangkut itu tidak melakukan apa utuh ya, tidak menembus menembus sebagus atau kerongkongan, maka tipikalnya non perforatif. Tapi kalau tulang itu menyebabkan bolong pada esofagus atau kerongkongan, maka tipikal cuk yang perforatif. Next. Nah, ini ya. Bisa saja tulang, bisa saja rumput, bisa saja yang lain-lain. Next. Terus next. Oke. Kita geser ke organ selanjutnya. Terus. Ah, kita ke rumen retikulum masum. Ini paling sering adalah penyakit-penyakit yang bersifat metabolik, ya penyakit-penyakit yang sifatnya komplikatif pada pencernaan ya. Yang pertama mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya tentang bloat atau kembung ya, di mana penumpukan eh, gas akibat metabolisme berlebihan pada karbohidrat. Ya. Next. Terus. Nah, untuk plot juga banyak sekali bagaimana mengidentifikasinya nanti kalian pelajari ya. Ya, terus seperti ini kita melihat plot bisa dari belakang ya. Legok lapar pada bagian lateral tubuh itu membulat ya. Terus. Terus. Nah itu legok lapar ya. Segitiga itu yang menghubungkan antara koste terakhir kemudian pada tuber kokse ya, kokse kemudian membentuk segitiga ya ke bawah. Itu kalau melentung kemudian besar sekali bisa mengindikasikan float ya, dan posisi pemasangan eh, apa trokar juga pada posisi tersebut ya, pada daerah kiri ya, jangan keliru kanan ya, kiri ya. Kenapa kok di kiri? Karena rumennya kiri ya. Next. Oke, ini yang corpora aliena ya. Terus next. Terus. Terus. Nah, nanti kalian pelajari sendiri ya. Parasit-parasit dan penyakit metaboliknya. Next terus. Nah, selanjutnya adalah GDV atau gastric dilatation volvulus. Ini banyak terjadi pada hewan-hewan muda ya, ataupun pada apa ruminansia ya. Kemudian pada anjing juga bisa terjadi yang kondisi uh, fulus ya atau terputar lambungnya akibat dilatasi atau bloat kemudian terputar ya. Next. Jadi pemicunya itu bloat dulu ya. Uh, Baru ketika terputar kemudian memutar. Jadi bloat dulu baru mutar. Next. Nah, ini ya seperti ini. Ini kalau nggak pakai torsio ya atau volvulus ya. Tapi kalau dia bloat kemudian terputar montir gitu jadi volvulus ya. Oke, next. Nah, cirinya apakah dia volvulus atau tidak itu kalau jaringannya lebih merah seperti ini, kongestif ini volvulus ya.
akibat peredaran darahnya tidak lancar. Tapi kalau tidak volvulus, itu hanya membesar saja, dindingnya tidak berwarna merah banget. Next. Kemudian apalagi kalau ruptur ya, jadi setelah blood, kemudian atau karena benda asing, kemudian sobek, namanya ruptur. Kalau sudah seperti ini biasanya meninggal, mati ya Pak. Oke, next. Impaksi adalah pengerasan isi usus ya, jadi atau isi lambung ya, di mana eh, pengerasan isi saluran pencernaan itu akibat benda-benda asing maupun karena pengosongan eh, pengosongan organ yang lambat ya. Jadi kalau makanan itu ngendon terlalu lama, kemudian lama-lama mengeras. Kemudian bisa juga akibat akumulasi herbol ya, bulu-bulu ya, kemudian atau benda asing yang lain. Bisa saja juga akibat keradangan yang menyebabkan syaraf-syaraf pada eh, saluran pencernaan nggak lancar. Next. Nah, ini contoh pada infaksi yang terdiri dari banyak sekali rambut. Itu kita sebut dengan trichobezoar. Saya ulangi, trichobezoar itu infaksi yang banyak rambut-rambut. Ini banyak terjadi pada kucing kalau seandainya dia tidak mengeluarkan herbol. Next. Terus. Baik, 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 baik. Nah, ini pada radang lambung yang disebabkan karena eh, bakteri ya, pada Helicobacter ya, kemudian eh, Clostridium ya, yang memiliki toksin-toksin ya, sampai ke lambung. Next. Kemudian ini abu masum yang terinfeksi akibat jamur ya, Mycotic adenomyositis. Terus next. Terus, terus, terus. Nah, selanjutnya ulcer pada lambung bisa disebabkan karena Helicobacter pylori. Ada kucing Helicobacter felis. Next. Terus, terus. Terus saja, terus. Kita ke usus ya. Nah, di usus ada kelainan ya yang menyebabkan kolonnya itu atresia ya. Apa yang maksudnya atresia? Tidak berkembang sehingga lumennya nyempit. Seperti dengan atresia sehingga nggak bisa pup, ya nggak bisa dan lain-lain sehingga pasti mati. Matinya karena kembung, kemudian komplikasi akibat kembung yang lain seperti sesak napas dan lain-lain mati. Biasanya juga tidak bertahan lama postpartus setelah postpartus. Next. Kemudian megakolon juga bisa disebabkan karena eh, syaraf maupun karena keradangan. Kemudian gangguan karena syaraf itu kembali lagi ke penyakit miastenia gravis akibat kekurangan asetilkolin. Next. Terus. Selanjutnya adalah sumbatan pada usus ya. Bisa disebabkan karena introlit, kemudian intussuscepsi, ya, struktura. Nah, untuk enterolit ini padatan ya, padatan batu pada lambung.
khusus ya, bisa disebabkan karena impaksi, yang tadi itu karena rambut, karena korporalnya dan lain-lain. Lama kelamaan mengeras, ya, impaksi. Next. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kelas A dan B nggak ada presentasi ya sama saya. Kelas A Presentasinya dan B sama siapa ya? presentasinya sama Prof. Wiji tapi digantikan dengan Dokter Joko. Dok. Kapan? Besok, Dok. Oh, besok. Untuk kelas A dan B, saya rasa sisanya belajar sendiri ya. Nanti untuk Komting buatkan list nama yang hadir malam ini. Silahkan. Komting siapa? Kelas A dan B. Komting kelas B saya, Dokter. Komting kelas A, Sopo saya. saya Naila, Dokter. Naila kelas B, kelas A siapa? Kelas A Brilian, Dok. Brilian ya. Halo Brilian, mana Brilian? Brilian sedang tidak bisa hadir, Dokter. Tuh, Brilian kelas apa? Kelas A, Dokter. Kelas B yang tidak hadir siapa aja? Kelas B yang tidak hadir ada Ahmad Soleh Farhat, Dokter. Ahmad Soleh Farhat. Kemudian yang A, yang tidak hadir, Brilian tadi. Ya, Oke, Dokter. yang A Brilian ya. Oke, Dokter, karena sedang Rektor Cup. Terus siapa lagi yang kelas B? Kelas B sudah, Halo, Dokter. Hanya satu saja. yang nggak hadir ya. Oke, Dokter. Yang kelas A siapa penggantinya? Pengganti Brilian siapa yang bisa? Halo kelas A. Mana kelas A ini? Halo. Iya, Muhammad Dokter. Eko ini kelas A apa kelas B? Kelas A, dokter. Saya minta data yang ada di kelas A ya. Kamu screenshot itu yang hadir pada malam hari ini yang kelas A, yang kelas B juga sama. Kamu screenshot malam ini. Tolong kirimkan WA ke saya ya, untuk absensi. Baik, dokter. Saya tunggu sekarang. Saya izin stop share screen dulu, nggih, Dokter. Saya mau screenshot. Saya screen apa? Share screen PPT barusan, Dok. Saya izin stop share Iya ya, terlebih stop dahulu. share ya. Stop share. Nailah ini yang kelas B. Iya, betul, Dokter. Ya. Silakan di screenshot. Sudah? Halaman 1 sampai halaman terakhir ya, pastikan. Nanti untuk komting silahkan dikonfirmasi ya. Untuk yang brilian sudah ada izin ya kan? Halo? Belum ada ya? Nanti tolong konfirmasi ke Prof. Hani ya. Mungkin itu saja untuk kelas A dan B. Kalau sudah selesai screenshotnya, silahkan dikirimkan ke nomor WA saya. Silahkan live sekarang.
Dokter permisi, mohon maaf. Nah, Untuk kelas yang nervus saat itu juga dokter mengajar di kelas A dan B, tapi untuk absensinya hanya ada di kelas A, dok. Jadi kelas B waktu itu belum absen. nervus. Oke, dokter, yang sebelum UTS. Nervus ya. Oke, dokter. Nervous system kelas berapa? Kelas B. Kelas B, dok, belum absen. Kelas Tapi B waktu itu belum sudah ada. kuliah, dok. Oke, ada lagi? Sudah, Saya dokter. pas masih kuliah ini pas rapat ya, saya sempatkan apa ngajar waktu rapat. Setelah ini saya masih lanjut rapat sehingga mungkin mohon maaf sekali kalau saya percepat ya, sisanya nanti kalian belajar sendiri. Yang penting nanti untuk presensinya kita sesuaikan dengan kehadiran pada malam hari ini ya. Tadi sudah di screenshot. Terima kasih ya kelas A dan B. Nanti kita ketemu lagi lain waktu. Silahkan live. Terima kasih, dokter. Ya, Terima Terima kasih, kasih, dokter. dokter. ya. Kirim WA ke saya. Terima kasih, dokter. Ya. Yang presentasi kelas apa? Kelas C, dokter. Kelas C sama kelas D? Atau kelas D aja? Kelas C aja. Oh, ada berapa kelompok? Ada 4, dok. Ada 4 kelompok. PPT-nya siapa nanti yang share? Masing-masing kelompok, dokter, sudah saya arahkan. Oke ya, saya mulai dari kelompok 4 silahkan. Halo, apa itu? Izin kami dari kelompok 4 izin untuk melakukan share screen. Silahkan.